Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Kita lanjut lagi ke trigonometri analitik bagian yang ke-9 ya. Nah, sebenarnya kumpulan materinya udah dibahas di bagian 1, enggak, mulai dari bagian 0 ya, preface 0.1, 0.2, 0.3, dan bagian 1 sampai bagian 8. Nah, bagian 9 ini teman-teman, ini hanya pemantapan aja. Jadi kita akan rangkum, mungkin kita akan kasih beberapa soal yang menggunakan modifikasi ya, menggunakan modifikasi lebih. Oke, nah perlu diketahui teman-teman, di sini saya mau bahas 8 soal ya tentang trigonometri analitik. Kita rangkum dari video 1 sampai 8 ya, permasalahan-permasalahannya. Di sini di akhir video itu saya nggak bikin ada latihan teman-teman, jadi saya hanya membahas 8 soal ini saja. Jadi sebelum dimulai atau sebelum lanjut ke video pembahasannya, silakan teman-teman semua boleh pause dulu videonya, screenshot dulu mungkin soal-soalnya, kemudian dicoba dulu sama teman-teman semua di rumah ya. Oke, dan jangan lupa buat teman-teman semua yang belum subscribe channel Nitip Catatan, silakan di subscribe dulu ya. Dan kalau video ini mungkin dirasa bermanfaat, boleh silakan di share ke teman-teman kalian ya. Oke, gimana? Udah coba ya? Oke, kita akan bahas dulu soal yang nomor 1, teman-teman. Jadi yang soal nomor 1 ini adalah jika sin A sama dengan 2/3 dengan A-nya sudut tumpul, maka cos A tambah 30 adalah berapa? Oke, seperti yang sudah kita pelajari di video yang pertama, teman-teman, tentang jumlah dan selisih sudut, kita akan menggunakan konsep itu di soal nomor 1 ya. Oke, di sini kita akan mencari nilai dari cos A tambah 30. Maka di sini kita akan menggunakan rumus cos A plus B ya sama dengan cos A kali cos B dikurang sin A dikali sin B. Nah, menggunakan rumus ini teman-teman. Cuman di sini B-nya itu kita sudah punya, yaitu adalah 30 derajat. Gitu. Nah, berarti tugas kita adalah bagaimana caranya kita mencari cos A. Ya, karena kan di sini kalau misalkan saya masukkan ke dalam rumus, teman-teman, ini akan menjadi cos A tambah 30 itu akan sama dengan cos A dikali cos 30 dikurang sin A dikali sin 30. Nah, cos 30 dan sin 30 itu kan sudut istimewa teman-teman ya, jadi nilainya pasti kita udah tahu. Nah, sekarang yang jadi masalah adalah bagaimana untuk mencari nilai cos A dan sin A. Nah, nilai sin A-nya sudah diketahui teman-teman ya, jika sin A adalah 2/3. Jadi sekarang tugas kita adalah tinggal mencari berapa nilai dari cos A-nya gitu. Nah, cara mencari cos A-nya kita akan gunakan segitiga teman-teman ya, seperti yang sudah dipelajari di preface yang ke-1 ya. Jadi cara mengubah ketiga cara mengubah dari satu trigono ke trigono yang lain ya. Oke, kita buat di sini. Kita buat di sini segitiga siku-sikunya ya. Kemudian kita misalkan ini adalah A ya, ini adalah A, kemudian sin-nya 2/3, berarti di sini 2, di sini 3. Dengan menggunakan Pitagoras, teman-teman, di sini kita akan dapat akar 7 ya. Jadi 9 dikurang 4 akar 7, akar 5, sorry. Akar 5 ya. Oke. Nah, dengan menggunakan Pitagoras kita dapat seperti ini. Mungkin ada teman-teman yang bertanya, kok A-nya kok kita buat sudut lancip, padahal kan diketahuinya adalah sudut tumpul. Nah, ini untuk memudahkan teman-teman. Jadi A-nya kita buat dulu sudut lancip, karena sudut tumpul itu hanya mengindikasikan bahwa si A-nya itu berada di kuadran 2 ya. Nah, kalau pengen lebih jelasnya silakan ditonton lagi video sebelumnya di preface nomor 3 atau video 0.3 ya. Oke, langsung aja. Yang kita butuhkan adalah cos A teman-teman ya, berarti kita akan mencari cos A-nya itu adalah akar 5/3. Nah, cuman karena tadi si A-nya itu adalah sudut tumpul, maka cos-nya adalah negatif. Oke, sekarang kita masukkan rumusnya, berarti kita di sini punya minus akar 5/3 dikali cos 30 berarti akar 3/2 gitu ya, dikurang sin A-nya adalah 2/3. Kemudian sin 30-nya adalah setengah. Kalau ini kita kalikan jadinya adalah minus akar 15/6 dikurang 2/6 atau sama dengan
minus akar 15 minus 2 per 6. Nah, cukup segini aja jawabannya, teman-teman. Ya. Oke, kita lanjut nomor 2, teman-teman. Ya. Oke, ini ada nilai dari sin 227 dikali sin 287 ditambah sin 43 dikali sin 163. Oke. Waduh, ini kayaknya agak merepotkan ya, teman-teman ya. Kalau kita menggunakan rumus jumlah selisih sudut, nggak ada tuh yang sin-sin tambah sin-sin tuh nggak ada gitu loh. Terus juga sudutnya beda-beda semua nih, ya. Nah, saya kasih idenya teman-teman di sini. Yang pertama adalah kita harus gunakan relasi sudut, ya. Kalau misalkan teman-teman mau tahu materinya, silakan tonton lagi video ke 0.2, ya, 0.2. Oke, sekarang coba kita bedah satu-satu ya. Yang pertama adalah sin 227. Sin 227 itu berelasi dengan berapa ya? Oke, ini tuh berelasi dengan boleh kita buat jadinya adalah sin 180 ditambah 47, teman-teman ya. Atau sama dengan nanti karena ini kuadran 3 jadi minus ya, minus sin 47. Oke. Ya. Ya, oke, dah. Sekarang yang kedua sin 287. Sin 287 kira-kira berelasinya sama berapa nih, kita hitung ya. Sin 180. Oh enggak 180 ini. Kita gunakan 360 aja ya, 360. Karena ini udah lebih dari 270 ya, kuadran 4 ini. Berarti sin 360 dikurang berapa nih? 73 ya, dikurang 73. Ya, betul ya, kurang 73. Berarti sama dengan minus sin 73. Oke. Sin 43, oke kita biarin dulu aja sin 43-nya. Kemudian sin 163. Ya, sin 163. Sin 163 berarti sama aja kayak sin 180 dikurang 17 ya. Ada kuadran 2 jadi ini tetap sin 17. Oke. Masih belum ada yang sama ya. Oke, sekarang kita coba gini teman-teman. Kita coba bahwa sin 73 kita relasikan ke sumbu Y ya. Coba yang 73 kita relasikan ke sumbu Y. Atau yang 47 dulu relasikan ke sumbu Y ya. Coba akan jadi apa kira-kira kalau ini kita relasikan ke sumbu Y. Oke ya, coba ini jadinya minus sin 90 min 43 gitu ya teman-teman ya. Nah karena sin menggunakan 90 jadi sinnya berubah menjadi cos gitu. Berarti sama dengan min cos 43 gitu ya. Oke, udah. Sekarang yang 73 pun kita gunakan cara yang sama teman-teman. Jadi minus sin 90 dikurang 17 ya. Berarti sama aja kayak minus cos 17. Nah, sekarang kita udah dapat teman-temannya, angkanya udah 43 sama 17. Sekarang kita rangkai lagi. Coba kita rangkai lagi di sini. Oke. Sin 227. Sin 227 sama dengan berarti min cos 43 ya. Kemudian sin 287 sama dengan minus cos 17 gitu ya. Kemudian ditambah dengan sin 43. Sin 43 tetap aja. Sin 43 kemudian dikali sin 163 berarti sin 17. Ya. Oke, berarti ini sama aja kayak cos 43 dikali cos 17 ditambah sin 43 dikali sin 17. Nah, di sini kita udah bisa membuat rumus jumlah dan sisi sudut teman-teman ya. Di sini kita akan gunakan rumus cos A min B ya. Berarti nanti di sini akan menjadi cos 43 dikurang 17. Berarti ini sama dengan kosinus dari 26. Oke. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman untuk cara mengerjakannya. Ya, jadi kita gunakan relasi sudut gimana caranya biar sesuai dengan apa yang kita inginkan. Lanjut.
Nomor 3. Oke, nomor 3. Diberikan nilai cos X adalah 3/5, ya. Kemudian X-nya sudut lancip, tentukanlah nilai sin 3X tambah sin X. Gimana nih sin 3X tambah sin X? Kita gunakan jumlah trigonometri, teman-teman ya. Kita gunakan jumlah trigonometri. Jadi nanti kita akan mengubah sin 3X tambah sin X-nya. Kita geser dulu sedikit. Nah, kita akan mengubah sin 3X ditambah sin X-nya ya dengan menggunakan rumus sin plus sin. Berarti apa? 2 dikali sin 3X tambah X per 2 ya dikali cos 3X dikurang X per 2. Berarti di sini adalah 2 dikali sin 2X dikali cos X. Nah, ini hasilnya teman-teman ya. Cuman di sini kita harus mencari sin 2X dulu ya. Kita harus mencari sin 2X. Cos X-nya kan udah ada ya. Nah, bagaimana cara mencari sin 2X? Sin 2X itu nanti bisa kita ubah teman-teman ya. Sin 2X ini bisa kita ubah. Jadinya adalah 2 dikali 2 sin X cos X gitu ya. Nggak usah pakai huruf deh. 2 sin X cos X dikalikan dengan cos X. Jadi sin 2X-nya kita ubah jadi 2 sin X cos X sesuai dengan rumus sudut rangkap, teman-teman. Oke. Jadinya adalah 4 dikali sin X dikali cos kuadrat X. Nah, sekarang kita tetap aja harus nyari sin X-nya ya. Nah, gimana cara nyari sin X-nya? Padahal udah diketahui cos X-nya. Nah, dengan cara yang tadi, seperti yang di cara nomor 1, cara mengubah satu trigono ke trigono yang lainnya adalah kita menggunakan segitiga siku-siku, ya. Di sini misalkan sudutnya adalah X, ya. Ini adalah, ya udah siku-siku lah ini ya. Sudutnya X, kemudian diketahui cos X-nya 3/5, berarti di sini 3 sampingnya, sini adalah 5, ya. Maka depannya adalah 4. Maka di sini kita dapat sin X-nya itu adalah 4/5. Oke, karena di sini sudut lancip, berarti kita nggak perlu memikirkan plus minusnya, karena pasti kuadran 1 dia. Oke. Nah, setelah kita selesai, maka langsung aja kita masukkan nilainya jadi 4 dikali, sinnya adalah 4/5, dikalikan dengan cos kuadrat, berarti 3/5, kuadratkan gitu ya. Berarti 4 dikali 4/5 dikali dengan 9/25. Jadi 16 dikali 9 jadinya adalah 144/125. Ya, nah inilah jawabannya teman-teman. Oke, nah jadi di soal yang nomor 3 ini ada beberapa rumus yang kita gabung menjadi satu teman-teman ya. Jadi satu soal ini menggunakan jumlah dan selisih trigonometri, juga menggunakan rumus sudut rangkap, juga menggunakan cara untuk mengubah satu trigono ke trigono yang lain. Jadi digabung dari video yang pertama 0 sampai ke 8 ini benar-benar teman-teman ya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kita lanjut ke soal nomor 4. Oke, bentuk sederhana dari 2 cos 45 tambah X dikali cos X min 45. Nah, di sini kita akan menggunakan perkalian trigonometri teman-teman ya. Cos kali cos ya, kita punya rumus bahwa cos A dikali cos B itu A2 ya, ada duanya. Itu sama dengan cos A plus B ditambah cos A min B. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, ini sih kita akan gunakan rumus ini, teman-teman. Ya, A-nya itu adalah si 45 ditambah X, kemudian B-nya itu adalah si X dikurang 45 gitu. Berarti kalau nanti adalah A tambah B, A tambah B-nya itu berarti adalah 45 tambah X ditambah X min 45. Maka ini nanti habis-habis jadinya adalah 2X. Nah gitu teman-teman. Kemudian amin B-nya itu adalah 45 tambah X min dalam kurung X min 45 ya. Nanti kalau kurungnya kita buka nanti jadinya adalah min X plus 45. Ini habis-habis jadinya adalah 90. Ya, kira-kira seperti itu. Nah sekarang kita masukkan nih. Jadi ini nanti kita akan masukkan ke dalam rumus cos A plus B ditambah cos A min B. Ya, cos A plus B ini sama dengan berarti cos A plus B-nya tadi kita udah punya 2X teman-teman ya. Cos A min B-nya itu adalah 90. Berarti cos 90
Nah, berarti hasil sederhananya, bentuk sederhananya adalah cos 2x tambah cos 90. Atau cos 2x tambah 0, karena cos 90 itu 0 ya. Ini sama dengan cos 2x. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman. Lanjut. Nah, ini kita akan masuk nomor 5. Di sini kita akan masuk pembuktian trigonometri, teman-teman, ya. Pembuktian trigonometri ini kita menggunakan seperti yang sudah dipelajari di bagian ke-5, ya. Bagian ke-6 tentang membuktikan identitas trigonometri. Oke, langsung aja kita buktikan ya. Ini kira-kira gimana caranya. Ya, kita jalan di sebelah kiri aja dulu teman-teman ya. Kita jalan dari sebelah kiri, cos A plus B per cos A cos B. Berarti di sini nanti kita akan punya cos A plus B, itu rumusnya jadi cos A kali cos B dikurang sin A dikali sin B, gitu ya. Ya, jadi cos A plus B yang di atas ini kita ubah teman-teman jadi cos A cos B dikali sin A sin B. Dibagi dengan cos A cos B. Cos A cos B, gitu ya. Nah, wah ini gampang nih. Caranya adalah kita pisah dulu, tanda minusnya kita pisah. Nanti kita akan punya cos A dikali cos B per cos A dikali cos B dikurang sin A dikali sin B per cos A dikali cos B. Nah, gitu teman-teman ya. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa bagian sini itu nanti akan habis ya. Berarti jadinya 1 dikurang bagian sini, kita lihat kita akan punya ini dan ini teman-teman. Sin A cos A dan sin B per cos B. Nah, maka ini akan sama dengan tangan A dikali tangan B. Dan ini sama dengan atau sesuai cocok dengan apa yang diminta di pernyataannya. Maka pernyataan ini terbukti. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman. Ya. Oke, teman-teman, kita akan lanjut lagi ke soal nomor 6 ya. Soal nomor 6 itu adalah masih membuktikan identitas trigonometri ya. Masih membuktikan identitas trigonometri. Jadi di sini kita punya tangan A per tangan A ditambah kotangan A sama dengan 1 min cos kuadrat A. Nah, ini dibuktikan gitu ya. Oke. Nah, caranya adalah kita akan ubah semua bentuknya menjadi dalam sin dan cos, teman-teman. Jadi supaya membuktikannya lebih mudah. Nah, jadi pertama tangannya kita akan ubah menjadi sin per cos ya. Sin A per cos A dibagi dengan tangan A juga kita ubah jadi sin A per cos A, gitu ya. Ditambah dengan kotangannya kita ubah jadi cos A per sin A, gitu ya. Ingat teman-teman, ketika kita membuktikan sesuatu, kita tidak boleh mengoperasikan antara ruas kiri dengan ruas kanan. Sudah ruas kali silang itu nggak boleh. Ya, kita lihat penyebutnya teman-teman. Di sini ya ini kita punya pecahan bersusun. Ya, ini sangat merepotkan sekali. Kita perhatikan penyebutnya ada cos A, ada sin A, gitu ya. Nah, kita akan kalikan penyebutnya ini supaya hilang. Ya, berarti kita akan kalikan dengan sin A dan kita kalikan dengan cos A, gitu ya. Nah, kalau yang atas kalikan sin A cos A, bawah pun sama, kita kalikan sin A dengan cos A, gitu ya. Jadi kalau kita mengalihkan sesuatu untuk menyederhanakan pecahan, harus mengalihkan dengan sesuatu yang sama, gitu ya. Tapi yang sama ini juga harus bisa menghabisi semua pecahannya, gitu ya, supaya kita bisa menyederhanakan bentuk pecahannya. Oke, sekarang kita akan lanjutkan lagi. Berarti kalau ini kalikan sin A cos A, nanti cos A-nya akan hilang, maka hasil yang di atas akan menjadi sin kuadrat A, teman-teman ya. Dibagi dengan, nah yang bawah sin A per cos A, ini dikalikan sin A kali cos A, nanti cos A-nya akan hilang, gitu ya. Di sini tinggal sin kuadrat A. Nah, ditambah dengan yang bagian sini cos A per sin A dikalikan sin A per cos A, nanti ini juga sin A-nya akan hilang, maka sisanya tinggal cos kuadrat A. Nah, bagian ini kan sama dengan 1 teman-temannya, sesuai dengan identitas yang sudah kita ketahui. Maka ini sama dengan sin kuadrat A per 1 atau sama dengan sin kuadrat A. Nah, kita tahu bahwa sin kuadrat A itu kan sama dengan 1 min cos kuadrat A. Ya. Nah, 1 min cos kuadrat A itu udah sama dengan ruas kanan yang diminta. Maka bisa kita simpulkan bahwa pernyataan ini terbukti, gitu ya.
Oke, gimana teman-teman? Mudah ya untuk membuktikan. Jadi intinya membuktikan itu tinggal kita gunakan identitas trigonometri yang sudah ada ya. Untuk lebih mudahnya berarti caranya adalah kita ubah semua bentuknya dalam bentuk sin dan cos. Udah itu aja. Ya. Lanjut nomor 7 ya. Ini kita masuk ke aturan sinus dan kosinus. Jika panjang LM adalah 12, sudut LKM-nya 60 dan seterusnya, panjang KM-nya berapa? Oke. Panjang KM-nya ini kita misalkan adalah X, teman-teman ya. Nah, di sini kita akan menggunakan aturan sinus ya. Gunakan aturan sinus. Gimana caranya? Berarti 12 per sudut di depannya ya. Sin 60 sama dengan X per sudut di depannya. Jadi sisi per sinus sudut di depannya gitu ya. Ini sin 45. Langsung kita masukkan, kebetulan ini sudutnya istimewa semua teman-teman ya. Jadi 12 per setengah akar 3 sama dengan X per setengah akar 2. Ini coret habis, berarti nanti X-nya adalah 12 akar 2 per akar 3. Gitu. Kalikan sekawan boleh, jadinya adalah nanti 12 akar 6 per 3 atau sama dengan 4 akar 6. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman ya. Jadi ini kita gunakan aturan sinus. Jadi aturan sinus ini kalau teman-teman semua lihat video yang sebelumnya ada 3 ya, sama dengannya ada 3, tapi teman-teman nggak usah pakai 3-3-nya ya, tetap cuma dipakai cuma 2 aja, mana yang diketahui dan mana yang ditanyakan. Itu. Oke, teman-teman kita masuk ke soal nomor 8 ya. Diketahui sudut ABC lancip dengan panjang AB-nya adalah 8, BC-nya 6, sudut A-nya 45. Tentukanlah cos C-nya. Nah, di sini teman-teman kita nggak bisa langsung untuk menentukan cos C karena menggunakan aturan kosinus juga nanti nggak dapet ya. Oh, bisa coba kita gunakan aturan kosinus dulu teman-teman ya. Kita akan mencari, tapi kita nggak bisa langsung dapat C nih kayaknya nih. Kita harus lewat sini dulu, kita harus lewat CB dulu nih ya. Kita cari panjang CB menggunakan aturan kosinus. Berarti kita menggunakan aturan kosinus ya. Berarti X kuadrat itu sama dengan 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat minus 2 kali 6 kali 8 kali cos 45 ya. Berarti ini sama dengan 36 tambah 64 dikurang 2 kali 6 kali 8 kali setengah akar 2. Ini habis-habis. Di sini berarti 100 dikurang 48 akar 2. Ya, ini X kuadratnya. Berarti X-nya adalah akar dari 100 min 48 akar 2. Nah, kemudian kita gunakan aturan sinus ya. Kita menggunakan aturan sinus. Aturan sinus berarti nanti caranya adalah 8 enggak X per sin 45 ya, sin 45 sama dengan 8 per sin C. Nah, gitu teman-teman. Oke. Ini saya geser dulu agak ke ya. Set. Nah. Maka nanti di sini kita akan dapat X-nya itu adalah akar 100 dikurang 48 akar 2 ya, per setengah akar 2 sama dengan 8 per sin C gitu ya. Kita lanjut ke sebelah aja teman-teman ya, ke slide berikutnya. Kita cari sin C-nya teman-teman ya. Berarti nanti di sini sin C kali akar 100 min 48 akar 2 sama dengan 4 akar 2. Ya, berarti sin C-nya adalah 4 akar 2 per 100 min 4 akar 2. Akar ya. Oke. Nah, kan yang ditanya cos C teman-teman ya. Berarti kita akan buat dulu sebuah segitiga. Ya. Kita buat segitiga. Buat segitiga. Sin C-nya itu adalah 4 akar 2. Ini ini 48 ya, 48 akar 2. Ini adalah akar 100 min 48 akar 2. Berarti di sininya adalah 100 min 48 akar 2 dikurang ini kuadrat. Berarti 32 ya.
berarti sama dengan 68 min 48 akar 2. Ini adalah akarnya gitu. Sorry, kebalik. Ini. Nah, ini depannya 4 akar 2 ya. Ini sampingnya yang di sini. Nah, itu. Nah, gitu teman-teman ya. Karena kan yang 4 akar 2 itu kan depannya ya. Ini adalah depan per miring. Nah, gitu. Maka depannya 4 akar 2. Ya, miringnya adalah akar 100 min 48 akar 2. Ya. Jadi tadi agak ada kebalik ya. Oke, sekarang kita akan mencari kesimpulannya. Jadi cos C-nya, ya, cos C-nya itu adalah samping per miring, yaitu akar 68 min 48 akar 2 per akar 100 min 48 akar 2. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman. Oke, kita akan masuk ke video yang ke-10.